Nah, kalau ditanya soal 3 periode, saya pasti juga akan menolak dan juga pasti akan ikut berdemo. Karena saya tidak setuju sekali dengan masa penambahan 3 periode. Ya, walaupun saya pendukung Presiden Joko Widodo sih, saya tetap menegaskan menolak wacana 3 periode. Walaupun Presiden Joko Widodo sudah tegas menolak wacana tersebut, wacana 3 periode yang digaungkan oleh Bambang Susatyo, yaitu Ketua MPR, dan bahkan juga Amin Rais, dan tidak luput pula yaitu dari Rizal Ramli, yaitu sering banget menggaungkan wacana 3 periode. Ya, walaupun itu banyak yang mendukungnya dan juga banyak yang tidak setuju dengan wacana tersebut, tetapi isu tersebut selalu digaungkan secara terus-menerus. Tetapi juga Presiden Joko Widodo sudah menolaknya. Bahkan juga sudah menepis isu tersebut beberapa kali. Bahkan di sini Adian Apitupulu, yaitu ada pengakuan mengejutkan dari Adian Apitupulu. Adian Apitupulu di sini mengungkap jika Presiden Joko Widodo sudah ingin pensiun pada tahun 2024 dan tidak akan mau maju di 3 periodenya. Bahkan di sini dari suara.com, politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan menjadi 3 periode. Menurut Adian, dia meyakini bahwa Jokowi tak mau dan serius tak setuju isu perpanjangan tersebut. Bahkan Adian menyebut bahwa dia sendiri sudah mengonfirmasi pada keluarga Jokowi soal perpanjangan masa jabatan. Dari anggota keluarga Jokowi, mereka menyebutkan bahwa Jokowi sudah ingin pensiun. Mereka menjawab, tidak Bang Adian, kata beberapa orang anggota keluarga Jokowi. Bapak memang ingin pensiun di 2024. Bapak bahkan sudah beli tanah untuk nanti ditinggali setelah tidak jadi presiden. Bahkan di situ Adian Apitupulu juga merasa tidak puas dengan jawaban dari kerabat dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Adian langsung menanyakan ke Presiden sendiri. Lebih lanjut, merasa tidak puas, Adian kemudian menanyakan langsung kepada Jokowi. Dia kemudian mendapatkan jawaban yang serupa. Apa Bapak mau menjabat lagi? Tanya Adian pada Jokowi. Tidak, kata Adian menerukan jawaban Jokowi padanya. Nah, ya kemungkinan kalau ada wacana 3 periode dan Presiden Joko Widodo setuju dengan wacana tersebut, pasti juga Adian sendirilah yang akan berdemo. Ya, memang Adian adalah pejuang reformasi pada 98 ya, karena pada waktu itu menurunkan Presiden Soeharto yang diketahui sudah menjabat ya hingga 32 tahun ya. Akhirnya berhasil diturunkan pada 98 yang lalu. Nah, jika ini ada 3 periode kan berarti sama saja. Pasti juga Adian yang pertama kali akan berdemo. Bahkan di sini juga Gibran juga menolak usulan 3 periode. Kalau ada demo saya ikut. Bahkan Gibran juga, kalau ayahnya, bapaknya sendiri yang setuju dengan wacana 3 periode dan mau maju, pasti juga Gibran sendiri yang ikut demo. Ya, bisa jadi bersama Adian Apitupulu. Di sini diterbitkan pada 12 April 2022. Wali Kota Solo Gibran Raka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu tegas menolak jika ayahnya kembali menjabat untuk ketiga kalinya. Gibran bahkan mau ikut jika ada yang menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Nek ono demo aku kandhanono, tak melu menolak. Kalau ada demonstrasi tolong saya kabari, saya mau ikut, katanya di Pasar Legi Selasa 12 April yang lalu. Ya, semoga sajalah besok ketika ada calon presiden, semoga saja juga taat akan undang-undang, sehingga tidak ada lagi lah perubahan masa jabatan presiden di 3 periode atau penundaan dan lain sebagainya. Sehingga ya cukup 2 periode saja, karena kita memberikan kesempatan pada yang lainnya. Ya, semoga sajalah apapun presidennya, semoga Indonesia selalu tentram, damai, dan bisa membawa perubahan dan membawa masyarakat lebih sejahtera. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan menjadi 3 periode.
Menurut Adian, dia meyakini bahwa Jokowi tak mau dan serius tak menyetujui isu perpanjangan jabatan atau perubahan masa jabatan jadi 3 periode. Presiden Jokowi, saya yakin tidak mau, tegas Adian dikutip dari tayangan YouTube channel Akbar Faisal pada Minggu 1 Desember 2022. Iya serius, Jokowi tidak setuju, tambahnya. Adian menyebut bahwa dia sendiri sudah konfirmasi pada keluarga Jokowi soal perpanjangan masa jabatan. Dari anggota keluarga Jokowi, mereka menyebutkan bahwa Jokowi sudah ingin pensiun. Mereka menjawab, "Tidak Bang Adian," kata beberapa orang anggota keluarga Jokowi pada Adian. "Bapak memang ingin pensiun di 2024. Bahkan Bapak sudah beli tanah untuk nanti ditinggali setelah tidak menjadi presiden," tambahnya. Lebih lanjut, merasa tak puas, Adian kemudian menanyakan langsung pada Jokowi. Dia kemudian mendapatkan jawaban yang serupa. "Apa Bapak mau menjabat lagi?" tanya Adian pada Jokowi. "Tidak, Adian," kata Adian menirukan jawaban Jokowi padanya. Diketahui sebelumnya bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali berembus. Isu itu bermula dari pernyataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud. Bamsud telah menyebutkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang perlu dihitung kembali, sebab kata dia akan ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini yang kemudian banyak yang menyebutkan pernyataan Bamsud terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan 3 periode. Bahkan juga diketahui politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meyakini Presiden Joko Widodo menolak perubahan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo, "Saya yakin tidak mau," tegas Adian dikutip dari tayangan YouTube channel Akbar Faisal. Pada Minggu 1 Januari, ia serius, dia tidak setuju. Adian juga menceritakan bahwa dirinya sudah menginformasi soal perpanjangan jabatan kepada pihak keluarga Jokowi. Mereka menjawab, "Tidak Bang Adian," ujar beberapa orang anggota keluarga Jokowi seperti yang diungkapkan oleh Adian. Adian itu pun kembali bertanya, "Buktinya apa?" "Bapak tidak akan mau maju lagi," kata Adian. "Bapak memang ingin pensiun pada 2024. Bahkan Bapak juga sudah beli tanah untuk nanti ditinggali setelah tidak menjadi presiden." Merasa kurang puas, Adian juga bahkan menanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Jawabannya pun juga sama. Bahkan juga diketahui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu tegas menolak jika ayahnya kembali menjabat untuk ketiga kalinya. Gibran bahkan mau ikut jika ada yang menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. "Nek ono demo, aku kandhanono, tak melu menolak. Kalau ada demonstrasi tolong saya kabari, saya mau ikut," katanya di Pasar Legi, Selasa 12 April yang lalu. Menolak 3 periode, katanya menambahkan. Dia mengatakan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024 sesuai jadwal yang disepakati DPR, pemerintah dan juga KPU. Pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Sudah jelas tidak ada penundaan, kata Gibran. Salah satu anggota HMI Kota Solo mengabarkan kepada cnnindonesia.com bahwa kelompoknya akan menggelar aksi demo di sekitar flyover Purwosari sore nanti menyoroti beberapa isu. Di antaranya menolak kenaikan harga minyak goreng, PPN, serta BBM. Mereka juga akan menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024. Isu lainnya, mahasiswa mendesak agar pembangunan batu andesit di Wadas segera dihentikan. Saat ditanya apakah akan mengikuti aksi tersebut, Gibran tidak menjawab dengan tegas. Ia justru menanyakan kenapa permasalahan di Wadas disuarakan lewat demonstrasi yang digelar di Solo. Kalau demo soal Wadas, kenapa demo di Solo, tanyanya. Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Terbaru, mahasiswa menggelar demonstrasi di berbagai daerah pada Senin kemarin, 11 April yang lalu. "Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024, kata Jokowi di YouTube Sekretaris Negara pada Minggu 10 April yang lalu. Bahkan juga Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibicarakan sejak 2019 yang lalu. Amin Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.
Sesungguhnya rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu, kata Amin Rais saat menyampaikan sambutan tausiah politik atas acara tumpengan virtual pengesahan Badan Hukum Partai Umat pada Minggu 5 Agustus 2021 yang lalu. Kemudian lanjut Amin, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu tersebut juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal. Tiba-tiba, isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman dari PDIP, terutama bukan PDIP resmi. Pendukung bukan formal, ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water, kata Amin. Ia mengatakan testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil bagaimana jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bisa ditambah 5 tahun lagi atau menjadi 3 periode. Reaksinya apa? Kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi jelasnya. Tapi hal tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amin juga menjelaskan jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang. Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang jelasnya. Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir yaitu memang short memory, tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang, kata Amin Rais. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bercerita soal pertemuan antara pemimpin MPR RI dengan Presiden Joko Widodo. Salah satu hal yang dibahas adalah soal Presiden 3 periode. Diketahui, pertemuan tersebut terjadi pada 14 Agustus 2021, sebelum sidang tahunan DPR MPR 16 Agustus 2021. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi 16 Agustus seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara termasuk persiapan sidang bersama, kata Zulhas dalam acara Dialektika TV-mu yang disiarkan di YouTube seperti dikutip pada waktu itu. Zulhas bercerita, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan sempat bertanya soal wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya soal jabatan 3 periode Presiden. Jokowi, kata Zulhas, menegaskan menolak rencana Presiden menjabat 3 periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif. Itu Pak Syarif yang tanya. Pak Presiden pada waktu itu ya bilang, saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa. Terus langsung presidennya yang dituduh. Kan saya udah bolak-balik menjelaskan, saya tidak setuju dan itu kan wewenangan partai-partai, MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya yang harus disorot? Kira-kira begitu jelasnya pada saat itu. Bahkan juga Rizal Ramli sebelumnya mencuit tentang adanya upaya kudeta konstitusi untuk memainkan kembali isu penambahan atau perpanjangan jabatan presiden bagi Presiden Joko Widodo. Upaya itu disebut Rizal sudah dijalankan lewat pertemuan dengan kudeta konstitusi yang dihadiri oleh pejabat dan taipan. Analis komunikasi politik Universitas Paramadina Hendry Satrio alias Hensat pun membalas melalui akun Twitter Satrio Henry terkait cuitan Rizal Ramli tersebut. Teruntuk Dewan, niat kudeta konstitusi yang kalian lakukan itu jahat, cuit Hendry. Hendry pun meminta tak ada lagi wacana 3 periode Jokowi yang kembali digaungkan. Menurut dia, wacana itu tidak patut dibunyikan kembali seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Jangan ada lagi dengung-dengungan itu atas nama apapun termasuk demokrasi, yang patut-patut saja, yang wajar-wajar saja, yang bisa disuarakan banyak kok, gak cuma 3 periode, kata Henry. Analis komunikasi politik Universitas Paramadina itu pun berharap apa yang menjadi cuitan Rizal Ramli itu benar-benar tidak ada. Sebab jika itu benar adanya, founder Kedai Kopi itu menilai tindakan tersebut merupakan kejahatan. Ya, semoga nggak ada hewan-hewan kudeta konstitusi, semoga nggak ada. Makanya kan gua bilang kalau ada niat itu jahat ya, mudah-mudahan nggak ada, kata Hendry melansir dari suara.com pada 27 Desember 2022 yang lalu.
Bahkan Presiden Joko Widodo diyakini menolak perubahan masa jabatan presiden. Hal tersebut dilontarkan oleh politisi PDIP Adian Apitupulu. Presiden Jokowi saya yakin tidak mau, tegas Adian dikutip dari tayangan YouTube channel Akbar Faisal pada 1 Desember 2022 yang lalu. Lalu, Adian menceritakan bahwa dirinya sudah menginformasikan soal perpanjangan jabatan kepada pihak keluarganya. Mereka menjawab, juga sama, tidak Bang Adian, ujar beberapa orang anggota keluarga Jokowi seperti yang diungkapkan oleh Adian pada waktu itu. Adian pun kembali bertanya, buktinya apa kalau Bapak Jokowi tidak mau menjabat lagi sebagai presiden, kata Adian. Bapak memang ingin pensiun pada tahun 2024. Bapak bahkan sudah beli tanah untuk nanti ditinggali setelah tidak menjadi presiden, sambung Adian. Merasa kurang puas, lalu Adian bertanya langsung pada Presiden Joko Widodo. Namun ia enggan menjelaskan lebih lengkap kapan dirinya bertanyakan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Apa Bapak mau menjabat lagi? Ujar Adian pada waktu itu. Presiden juga menjawab tegas, tidak. Adian, kata dia menderukan jawaban Jokowi. Bahkan juga diketahui Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah dibicarakan sejak 2019 silam. Amin Rais juga mengungkapkan pihak-pihak ingin membicarakan dan mengangkat wacana tersebut. Kemudian lanjut Amin, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal. Ia juga mengatakan testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil. Bagaimana jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bisa ditambah 5 tahun lagi atau 3 periode. Tapi hal tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amin Rais juga menjelaskan jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang. Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang jelasnya. Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir, yaitu memang short memory. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan akan menghilang, ujar Amin Rais. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan bercerita soal pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo. Salah satunya hal yang dibahas adalah soal 3 periode. Pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara termasuk persiapan sidang bersama, kata Zulhas dalam acara Dialektika. Zulhas juga bercerita, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan sempat bertanya soal wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya soal masa jabatan periode 3.